Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini tentang analisis regresi linier. Kita bahas yang pertama, apa itu regresi? Regresi itu suatu metode ya, jadi berhubungan dengan statistik. Di statistik pun akan ketemu dengan regresi ini yang berupaya memodelkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel yang mempengaruhi dan variabel lainnya. Istilah regresi pertama kali digunakan oleh Francis Galton. Analisis, nah ini baru sebatas regresi, yaitu suatu metode statistik ya, untuk memodelkan hubungan ya antara dua variabel, yaitu variabel yang mempengaruhi dan variabel lainnya. Nah, kalau analisisnya, analisis regresi linier, yaitu menentukan satu persamaan garis yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas. Jadi ada variabel bebas ya ini variabel bebas, sebentar. Yaitu hubungan dengan antara variabel bebas ya, atau variabel disebut juga dengan variabel independen, dan variabel terikat atau disebut juga dengan variabel dependen, yang merupakan persamaan penduga yang berguna untuk menafsir meramelkan variabel terikat. Jadi analisis regresi linier itu untuk menentukan garis persamaan antar dua variabel. Apa itu? Yaitu variabel bebas atau disebut juga dengan variabel independen, dan variabel terikat atau yang disebut juga dengan variabel dependen ya. Jadi dua variabel ini saling mempengaruhi, yang mana nanti akan mencari persamaan praduga ya, yang berguna untuk menafsir meramalkan variabel terikatnya atau variabel dependennya. Ya, jadi bisa juga disebut dengan X ya, atau kalau di dalam statistik X ya dan Y, yang mana X itu variabel independen atau variabel bebas, dan variabel Y itu adalah variabel dependen atau variabel terikat, yang mana X itu akan mempengaruhi Y. Seperti itu. Analisis regresi itu ada dua, ada model regresi linier sederhana dan ada yang linier berganda. Nah, yang sederhana itu hanya terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel terikat ya, dua variabel saja, satu variabel terikat atau variabel dependen, dan satu variabel bebas atau independen ya. Ini bentuk persamaannya, Y sama dengan A plus B X. Y ini variabel dependen atau terikat, X ini variabel independen atau bebas. Nah, ini sudah ada keterangan. A konstanta, B koefisien. Nah, yang mana B koefisien ini angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen ya. Jadi bila plus maka dia naik B-nya, kalau min maka akan terjadi penurunan, seperti itu. Nah, ini rumus untuk regresi linier sederhana ya, yaitu A plus B X. Y sama dengan variabel dependennya A konstanta ya, A konstanta, B koefisien, X-nya adalah variabel independen. Nah, ini rumusnya. Rumus ini untuk mencari nilai A ya, yang ini untuk mencari nilai B. Nilai A, rumusnya adalah sigma X kuadrat atau total keseluruhan X kuadrat dikali dengan sigma Y, total keseluruhan Y, dikurang sigma X dikali sigma X kali Y, dibagi N, sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Untuk mencari nilai rumus nilai B, N sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, ini untuk mencari nilai A dan nilai B. Nah, di dalam judul ya, kalau kita buat skripsi penelitian, regresi linier sederhana itu akan tergambar apabila ada dua hubungan. Biasanya kalau judul-judul penelitian yang analisis pengaruh volume penjualan terhadap, nah kalau ada analisis pengaruh, ada terhadap, itu positif, penelitiannya adalah penelitian regresi linier. Nah, cuman bisa regresi linier sederhana apabila variabelnya hanya dua, ada X dan ada Y. Tapi kalau X-nya lebih dari 2 ataupun Y-nya lebih dari 2, itu termasuk regresi linier
berganda. Nah, sekarang kita hanya fokus ke sederhana terlebih dahulu. Ada contoh soal di sini. Berikut adalah data biaya promosi. Jadi ada X dan ada Y, biaya promosi dan volume penjualan PT ABC, perusahaan minyak goreng sebagai berikut. Jadi X itu biaya promosi, Y-nya adalah volume penjualan. Jadi biaya promosi ini naik turunnya akan mempengaruhi volume penjualan. Kalau di judul skripsi kan, di judul penelitian bisa kita analisa, jadikan judul ini analisis pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada PT ABC. Nah, atau pada perusahaan minyak, studi kasus PT ABC. Nah, bisa kita buat judulnya seperti itu. Datanya ada 5. Tahun pertama 2014 dan sampai tahun kelima yaitu 2018. Maka N inilah N. Ya, tadi kan di soal ada, di rumus ada N kan? Nah, ini N. Nah, N itu adalah jumlah tahunnya. Ini yang dikatakan N. Jumlah datanya ada 5 tahun itu N. Nah, untuk mencari, ini kan rumusnya nih, sigma X kuadrat, sigma Y kan total. Untuk mencari ini kita butuh tabel bantu seperti ini. Yang mana tabel bantunya pertama X ya, yang kedua Y. Yang pertama itu kan ada X dikali Y, ada X kuadrat, Y. Yang pertama X dikali dengan Y, harus dicari tabel bantunya. Lalu X dikuadratkan totalnya berapa ya. Nah, seperti itu. Jadi tabel bantunya ada 3 ya. X dikali Y, yang kedua X dikuadratkan, yang ketiga Y dikuadratkan. Nah, sebenarnya lebih gampang sih pengerjaan ini. Nah, yang pertama kita totalkan dulu. X ini totalnya berapa? Ada 26. 2 ditambah 4 ditambah 5 tambah 7 tambah 8. Jadi total X adalah 26. Total Y tinggal dijumlahkan 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 tambah 11. Totalnya ada 40. Lalu X dikali Y. Jadi ini X dikali dengan Y. Ya, maka 2 dikali 5 dapatlah 10. 4 dikali 6 dapatlah 24. Dan terakhir 8 kali 11 dapatlah 88. Jadi X dikali Y. Yaitu X-nya dikali dengan Y. Selanjutnya X kuadrat. Maka ini dikuadratkan. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Dan terakhir 8 kali 8 dapatlah 64. Dan yang terakhir adalah Y-nya yang dikuadratkan. Maka ini yang dikuadratkan. 5 kali 2, 5 kali 5, 25. Sampai terakhir 11 kali 11 dapatlah 121. Dan ini keseluruhannya dijumlahkan. Ya, karena data akhir ini nanti yang kita pakai. Nah, yang ini. Sigma X maknanya jumlah X adalah 26. Lalu sigma Y jumlah keseluruhan Y ada 40. Sigma X dikali Y ini dijumlahkan ada 232. Lalu sigma X kuadrat ini hasil X kuadratnya dijumlahkan dapatlah 158 dan selanjutnya sigma Y-nya dikuadratkan dapat 346. Jadi data ini yang kita pakai 1, 2, 3, tidak perlu lagi ribet. Ini nanti akan tinggal dimasuk eksekusi ke rumus. Sudah seperti itu. Gampang sekali kok regresi linear sederhana. Udah tinggal dimasukin. Yang pertama ini persamaannya. Y, maka Y ini adalah volume penjualan, ya kan? Volume penjualan. Lalu ada X. X ini adalah apa tadi? Biaya promosi. Maka naik dan turunnya biaya promosi ini akan mempengaruhi volume penjualan. Ketika naik, maka volume penjualan akan naik. Ketika turun, maka volume penjualan juga akan turun. Nah, seperti itu hubungan antara X dan Y. Nah, sekarang kita mencari konstantanya, berapa kenaikannya dan berapa turunnya. Yang pertama kita cari A-nya dulu, yaitu konstanta. Rumusnya sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurangi X sigma X kuadrat. Yang pertama adalah sigma X kuadrat. Maka ini kita pindahkan total X kuadratnya mana? Yang ini. Udah tinggal dipindahin. Berapa? 158. Oke, tinggal eksekusi. Lalu sigma Y berarti jumlah keseluruhan Y. Ada 40. Udah tinggal pindahin 40. Lalu dikurangi sigma X dan sigma X dikali Y. Sigma X ada 26, sigma X dikali Y ada 232. Tinggal dipindahkan. 26 dikali 232. Dibagi N.
sigma X kuadrat N, ini N, ada 5, karena datanya ada 5 tahun, maka 5 ini adalah N-nya. Lalu sigma X kuadrat berapa? 158. Jadi 5 dikali 158 dikurangin sigma X dikuadratkan, bukan sigma X kuadrat ya, bukan jumlah sigma X kuadrat kayak ini ya, tetapi dia adalah sigma X. Berapa total sigma X? Ada 26 baru dikuadratkan. Jadi 26 ini dikuadratkan. Jadi bukan total sigma X kuadrat yang 158 ini. Oke, paham ya? Udah, dikali 158 dikali 40 dapatlah 6320. Lalu 26 kali 232 dapatlah 6032 dibagi 5 kali 158 dapat 790. 26 dikali 26 atau 26 dikuadratkan dapatlah 676. Selesaikan yang di atas. 6320 dikurangi 6032 dapatlah 288. Yang ini di bawahnya dikurangi juga. 790 dikurangi 676 dapatlah 114. Tinggal dibagi 288 dibagi dengan 144 dapatlah 2,56 sekian biasanya. Ambil saja 3 di belakang koma. Ya, ini bisa dibulatkan ya, karena 5,26 bisa dibulatkan menjadi 5,30. Kenapa? Karena dia di sini 6. Kalau di sini di bawah 5, maka dia tidak ada pembulatan ya, atau tetap 2,526 saja seperti itu. Ini dibulatkan A menjadi 2,530, dapatlah nilai A-nya. Jadi Y sama dengan 2,530. Sekarang mencari B. Rumusnya adalah N ya, N di sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y sama yang di bawahnya ya, sigma N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Oke, N berapa? N-nya ada 5 karena 5 tahun. Lalu yang kedua sigma X dikali Y, yang ini dipindahkan. Mana nih? Oh, ini 232. Ya, ini 5 kali 2 kali 5 dikali 232 dikurangi sigma X dikali sigma Y. Berapa sigma X? Sigma X ada 26, sigma Y ada 40. Berarti 5 dikali 232 dikurangi 26 kali 40 di bawahnya sama kayak ini, tinggal dipindahkan aja yang ini tadi ya, karena rumusnya sama. 5 dikali 158 dikurangi dengan 26 yang dikuadratkan. Maka totalnya adalah ini dikali dulu, 5 kali 3 5 dikali 232 dapatnya 1160, 26 kali 40 dapatnya 1040 dibagi 790 dikurangi 676, hasil dari ini. Ya, atau bisa juga karena dia sama rumusnya kan antara A dan B ini bawahnya. Jadi ambil aja yang ini. Ya. Dapatlah ini dikurangi dapatnya 120, yang di bawahnya dikurangi 114. Dapatlah 1,526 atau dibulatkan 1053. Jadi harus dibulatkan. Kita ambil 3 di belakang koma. Ya, karena 26 maka dia 526. Oke, karena dia 6 maka dia dibulatkan naik jadinya, maka 1,053. Maka dapatlah koefisiennya 1,053. Jadi dapatlah persamaannya Y sama dengan, jadi inilah persamaan regresi linier sederhana. Y sama dengan 2,530 ditambah 1,053 X. Ya, jadi maknanya ini. Pertama maknanya, setelah harga dan B ditemukan, maka persamaan regresi linier sederhana dapat disusun. Persamaan regresi biaya promosi dan volume penjualan tiap tahunnya adalah sebagai berikut. Ini persamaannya. Oh, oke. Sorry, salah ini. Oke. Ini persamaannya. Maknanya apa? Persamaan regresi yang telah ditemukan itu dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila individu dalam variabel independen ditetapkan. Misalnya biaya promosi 20, maka rata-rata volume penjualan adalah, nah kita cari. Jadi bisa tahu nih, ketika harga promosi, kan X tadi harga promosi lah, misalkan harga promosinya mengeluarkan biaya 20, maka Y-nya sama dengan 23,59. Jadi diperkirakan nilai rata-rata tiap tahun dari volume penjualan sebesar 23,59 liter. Jadi apabila
biaya promosi yang dikeluarkan adalah Rp20, maka perusahaan akan mendapatkan rata-rata nilai volume penjualannya sebesar 23,59 liter. Makanya selalu dibilang bahwa X ya akan mempengaruhi Y. Ya, ketika X-nya naik, Y-nya akan naik. Kebalikan, ketika X-nya turun, maka Y-nya juga akan turun. Seperti itu. Dari persamaan regresi di atas dapat disimpulkan berarti bila nilai biaya promosi bertambah 1, maka nilai rata-rata volume penjualan tiap tahun akan bertambah 10,53. Kenapa? Karena dikali 1. Ya, kalau 2 ya udah tinggal diganti di sini menjadi 2. Seperti itu. Ya, jadi itu maknanya. Ya, jadi regresi linear sederhana lebih mudah. Kuncinya di sini nih. Tabel bantu X dikali Y mempermudah kalian. X dikuadratkan, Y dikuadratkan. Karena yang dicari adalah sigma, yaitu hasil akhir atau jumlah keseluruhan data. Ini N-nya. Ya, jadi tergantung kalau ternyata datanya ada 10 maka N-nya 10 menyesuaikan ya. Oke, untuk saat ini kita fokus dulu ke laporan ke regresi linear sederhana. Nah, kalau berganda dia ini X-nya, variabel independennya bisa lebih dari 1. Itu linear model regresi linear berganda dan seperti ini caranya. Ya, lebih ribet lagi. Jadi Ibu hanya fokuskan ke sini saja dulu. Regresi linear sederhana. Oke, terima kasih perhatiannya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan langsung ditanyakan Ibu melalui grup ya, biar tidak bingung karena ini akan masuk di soal UAS kita nanti. Ya, jadi jangan sungkan, jangan malu, jangan segan untuk bertanya dengan Ibu. Tapi di grup, bukan japri. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.